Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masih di hari tasyrik ini kita insyaallah akan mengkaji satu kitab dari ulama besar abad ke-7 Hijriyah, yakni karya Imam An-Nawawi. Kitab ini sebetulnya adalah muqaddimah dari kitab beliau yang besar, yakni kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab. Kalau cetakan kitabnya sendiri ada judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adab-adab orang alim dan pelajar. Sebetulnya ada tambahan judul wal mufti, ya, adab mufti dan seterusnya ini. Cuma insya Allah kita nanti membahas satu bagian saja tentang adab muta'allim, adab pelajar. Nah, kita awali dengan sedikit biografinya Imam An-Nawawi. Ini saya kutipkan dari kitab Tarikhul Islam Wafayatul Masyahir wal A'lam, tulisan Imam Az-Zahabi, ya, ulama wafat tahun 748 Hijriyah. Di kitab kalian tidak ada nih. Ini mengenal Imam An-Nawawi. Siapa Imam An-Nawawi itu? Nama asli beliau Yahya, anak dari orang tua beliau namanya Syaraf. Jadi Yahya bin Syaraf. Kakek beliau namanya Murri. Kemudian bin Hasan bin Husain. Imam Az-Zahabi mengatakan muftil ummah, muftinya umat ini, Imam An-Nawawi, yang bisa diminta fatwa. Syekhul Islam, digelari oleh Imam Az-Zahabi, Imam An-Nawawi ini adalah Syekhul Islam. Kemudian gelar lainnya Muhyiddin. Muhyiddin ini orang yang menghidupkan agama. Tapi beliau Imam An-Nawawi tidak senang dikasih gelar ini karena ketawaduan beliau. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria ini bukan berarti beliau punya anak namanya Zakaria, bukan. Beliau ini salah satu ulama yang membujang sampai wafat. Usia 45 tahun beliau wafat dalam keadaan tidak punya istri, tidak menikah beliau, ya. Lebih mengutamakan nuntut ilmu, nggak kepikiran nikah. Mungkin nanti ya, sampai wafat beliau tidak menikah. Kenapa ada Abu Zakaria? Ya kunyah biasa. Kalau namanya Yahya, Yahya itu anaknya Nabi Zakaria, maka bisa menggunakan kunyah Abu Zakaria, ya. Ibrahim punya anak Ismail, maka kalau Ismail bisa disebut Abu Ibrahim. Ya boleh begitu, ya. Kayak kebalikan, ya, kebalikan. Nggak bisa Ibnu Yahya ini sebenarnya kan Ibnu Zakaria, tapi boleh orang Arab, ya, menyebutnya sebagai Abu Zakaria, ya, dengan harapan nanti bisa melampaui bapaknya. Kemudian beliau ini adalah juga Al-Hafidh, orang yang hafal, ya, ribuan hadis. Kemudian Al-Faqih, Faqih ini orang yang ahli fikih. Asy-Syafi'i, orang yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Kemudian Az-Zahid, beliau ini orang yang zuhud, tidak begitu mikirkan dunia, sehingga beliau rela hidup dalam kekurangan, tidak mengapa. Kemudian Ahadul A'lam, salah satu Al-A'lam itu adalah tokoh, ya, salah satu tokoh. Ini sekilas tentang beliau. Nah, di antara kisah tentang Imam An-Nawawi ini diceritakan oleh murid beliau, Imam Ibnul Attar, ya. Beliau mengatakan Zakaroli Asy-Syaikhu Yasin Ibnu Yusuf Al-Murraqishi rahimahullah. Jadi ini bercerita Ibnu Attar bahwasanya telah menceritakan kepadaku Syekh Yasin bin Yusuf Al-Murraqishi, semoga Allah merahmati beliau. Ya, kata Syekh Yasin ini, Ra'aitu Syekh Muhyiddin wa huwa ibnu asyara binawa. Kata Syekh Yasin ini, aku melihat Syekh Muhyiddin, yakni Imam Nawawi, waktu beliau itu umur 10 tahun di Nawa. Nawa ini daerah sekitar Suriah, ya, daerah di Suriah, salah satu kota di Suriah, Damaskus, ya, dekat situ. Jadi tahu waktu kecilnya, waktu umur 10 tahun, Syekh Yasin ini melihat Imam An-Nawawi ini. Wasibyanu yukrahunahu alal la'bi ma'ahum. Sementara anak-anak
sepermainan Imam An-Nawawi ini ya seusia 10 tahunan sekitar itu tidak senang dengan Imam An-Nawawi yang mau ikut bermain. Jadi kalau bahasa sekarang itu apa istilahnya, dibully, tidak ditemani. Jadi Imam An-Nawawi kecil ini tidak disukai oleh teman-teman sepergaulannya itu. Tidak diajak main, mau ikut main tidak dihiraukan. Ini Imam An-Nawawi. Wa huwa yahribu wa yabki. Maka kemudian Imam An-Nawawi itu meninggalkan mereka dan menangis. Ya, masih wajar lah usia-usia ya mungkin seperti kalian ini tidak ditemani temannya, nangis. Jadi saya harap di pondok kalian bisa saling menyayangi ya, karena Allah Ta'ala. Nah, Imam An-Nawawi ini tidak dihiraukan, nangis beliau. Kemudian wa yaqra'ul Qur'ana fi dzalikal hal. Dan beliau Imam An-Nawawi ini membaca Al-Qur'an dalam kondisi seperti itu. Jadi tidak dihiraukan temannya, pergi kemudian baca Al-Qur'an. Nah, ini sikap yang bisa dicontoh. Tidak usah, bahkan kalau bisa tidak usah ngajak main-main ya, baca Al-Quran. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatuhu. Maka kata Syekh Yasin, maka di dalam hatiku timbul kecintaanku kepada An-Nawawi yang masih kecil ini. Ini bisa mungkin dijadikan, jadi ingat-ingat, tidak dikawani teman tidak apa-apa, sibuk dengan Al-Quran. Nah, keseriusan beliau dalam belajar masih di dalam kitab Tarikhul Islam, annahu kana yaqra'u kulla yaumin 12 darsan. Bahwasanya Imam An-Nawawi itu belajar setiap hari 12 pelajaran. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu padat belajarnya, ingat Imam An-Nawawi sehari itu 12 pelajaran dikaji beliau. Alal masyayikh ya syarhan wa tashihan. Beliau ini ngajinya tidak baca sendiri tapi dengan para guru ya. Baik itu syarah maupun tashih. Darsaini fil wasit, 2 pelajaran dalam ilmu ya di kitab Al-Wasit. Ini kitab fikihnya tulisan Imam Al-Ghazali, kitab Al-Wasit. Beliau ratusan kali mengkaji kitab ini. Wa darsaini fil muhadzab, 2 pelajaran tentang kitab Al-Muhadzab. Wa darsan fil jam'i bainas sahihain, 1 kajian ya kitab Al-Jam'u bainas sahihain. Wa darsan fi sahihi Muslim, 1 kajian dalam Sahih Muslim. Wa darsan fil Luma', 1 kajian dalam kitab Al-Luma' li Ibnil Janni. Wa darsan fi islahil mantiq, 1 kajian tentang islahul mantiq, kitab ini beliau li Ibni As-Sikit. Kemudian wa darsan fit tasrif, 1 kajian tentang tasrif. Wa darsan fi usulil fiqh ya, dan 1 kajian tentang usul fiqh tarotan fil Luma' li Abi Ishaq ya, sekali-kali tentang kitab Al-Luma' karya Ibnu Abu Ishaq. Wa tarotan fil Muntakhab li Fakhruddin ya, sekali waktu kitab Al-Muntakhab ya, karya Imam Fakhruddin. Wa darsan fi asma'ir rijal, 1 kajian tentang asma'ur rijal, nama-nama para perawi hadis. Nah, itu banyak kitab membahas itu. Paling terkenal karya Imam Al-Mizzi. Kemudian wa darsan fi usuluddin, 1 kajian tentang usuluddin. Ini kata beliau waktu itu belum ada listrik ya, belum ada kipas angin. Kondisi masih ya seperti orang-orang, mungkin kalian bayangkan waktu mati lampu, tidak ada banyak fasilitas, itu beliau sehari 12 pelajaran beliau kaji, bukan seminggu, setiap hari, kulla yaumin. Dengan kita tahu begini, insya Allah kita belajar itu menjadi ringan. Oh, masih sebelum seberapa dibandingkan dengan beliau ini. Kemudian beliau juga itu, ini masih cerita muridnya Ibnu Al-Attar, bahwasanya annahu kana la yudayyi'u lahu waqtan fi lailin wala naharin. Bahwasanya Imam An-Nawawi itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu baik malam hari maupun siang hari illa fi wazifatin minal ishtighali bil ilm, kecuali kesibukan beliau itu ya dalam hal tugas terkait dengan kesibukan untuk ilmu. Hatta fi dhahabihi fit thariq, sampai-sampai di dalam beliau itu perjalanan di
di jalan itu ya, di jalan raya, di perjalanan, yukarriru au yutali'u. Beliau itu mengulang-ulang pelajarannya atau mutola'ah. Nah ini bisa enggak kalian amalkan? Kita amalkan semua. Jangan ada waktu terbuang percuma, malam atau siang. Kalau di dalam kitab apa ini? Kitab ini Hidayatul Azkiya ini, ya kalau bosen belajar misalnya berzikir, bosen berzikir apa menulis, bosen menulis membaca sholawat atau apa. Yang jelas tiap waktu ada kegiatan yang manfaat. Imam An-Nawawi begitu beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ketularan sedikit-dikit lah. Wa annahu baqiya ala hadza nahwa sitti sinin. Dan beliau dalam kondisi seperti ini sekitar 6 tahun. 6 tahun full enggak menyia-nyiakan waktu siang atau malam, ya cuma belajar, mengulang-ulang, mutolaah begitu. Tsumastaghala bitasnif wal istighali wan nushi lil muslimina wa wulatihim. Setelah itu ya, beliau itu menyibukkan diri dengan menulis, kemudian memberi nasihat, ngajar kepada kaum muslimin dan para penguasa. Jadi beliau pernah ya akhirnya diusir oleh penguasa Malik Zohir Baibars gara-gara mengkritik penguasa yang mau mengambil pajak, mau majeki rakyat untuk biaya perang, sementara penguasanya sendiri hidup bergelimang harta. Maka beliau tidak mau itu, diusir, kemudian pergi beliau ke Nawa, ke kampung halamannya dari Damaskus itu. Sebulan kemudian ya, beliau wafat di sana. Jadi kerjaannya bukan sekedar sibuk dengan urusan pribadi. Beliau setelah nuntut ilmu matang, menulis ya, memberi pelajaran, juga melakukan yang namanya nasihat kepada para penguasa. Alama huwa alaihi minal mujahadati li nafsihi. Ya, beliau juga melakukan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsunya, wal amali bidaqaiqil fikhi, kemudian melakukan aktivitas ya untuk fikih yang lebih mendalam, sehingga beliau menulis kitab misalnya Syarah Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi, beliau syarah, judulnya kitab Al-Majmu'. Ya. Kemudian wal harsi 'alal khuruji min khilafil ulama, beliau sangat berkeinginan untuk keluar dari khilaf para ulama. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, beliau mengkaji dengan serius gimana supaya ndak ya keluar dari ikhtilaf para ulama. Kemudian wal muraqabah li a'malil qulubi wa tasfiyatiha minasyawaib. Beliau muraqabah, mengawasi aktivitas-aktivitas hati beliau. Ini hati kita ini benar apa enggak gitu. Kemudian beliau membersihkannya dari asyawaib, kotoran-kotoran yang mungkin ada. Yuhasibu nafsahu alal khatrati ba'dal khatrah. Beliau memuhasabah ya, menghitung diri sendiri atas ya lintasan-lintasan pemikiran yang tidak pas. Beliau hitung, beliau perhatikan. Ini Imam An-Nawawi. Jadi bisa kita contoh ya, bukan sekedar kitabnya yang kita pelajari, tetapi lebih dari itu beliau ya teladan dalam kita menuntut ilmu maupun dalam perhatian kepada umat.